Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kembali lagi dengan kami kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Delta Oktami dan ada rekan saya Pasca Kristina. Nah, pada pagi hari ini kami akan menjelaskan tentang konsep dasar ekologi hewan dengan dosen pengampu Ibu Erda Muhartati SSI MSI. Nah, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Definisi konsep dasar ekologi hewan. Nah, sebagai makhluk hidup lainnya, hewan juga menempati lokasi sama dengan makhluk hidup lainnya, termasuk dengan manusia dan makhluk tak hidup untuk membentuk lingkungan hidup. Nah, antara makhluk hidup dan lingkungan saling berinteraksi satu sama lain di dalam suatu sistem yang kompleks. Nah, sistem yang terbentuk karena adanya interaksi makhluk hidup dan lingkungan yang disebut dengan ekosistem. Sedangkan ilmu yang mempelajari ekosistem dinamakan dengan ekologi. Nah, mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan apa sih itu ekologi. Nah, ekologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos yang berarti rumah, sedangkan logos yang berarti ilmu atau studi tentang sesuatu. Nah, ekologi sangat berkaitan dengan fisiologi, evolusi, genetika, dan perilaku. Nah, ilmuwan Inggris Charles Elton lebih menekankan pada studi populasi di dalam air. Elton bekerja lebih dengan hewan komersial menyusun sejumlah konsep terminologi ahli alam yang meliputi relung ekologi, rantai makanan, dan piramida jumlah. Piramida jumlah ini menunjukkan pengurangan jumlah individu atau total kuantitas organisme pada setiap tahap suksesif dalam rantai makanan, dari tumbuhan dan hewan pemakan tumbuhan atau herbivora. Pada level bawah dan level paling atas ada karnivora pada puncak piramida. Nah, ekosistem sendiri merupakan suatu jaringan komunitas atau hubungan jejaring antar individu yang menyusun suatu kesatuan terorganisasi secara kompleks. Nah, ekosistem ini tersusun dari dua macam komponen lingkungan, yaitu biotik dan abiotik. Nah, makhluk hidup di dalam ekosistem berbentuk hierarki dari yang terkecil, yaitu individu, populasi, sampai menuju ke komunitas. Nah, individu merupakan suatu kesatuan makhluk hidup yang terdiri dari suatu organisme. Contohnya seperti seekor nyamuk, seekor gajah, sebatang pohon kelapa, dan lain-lain. Nah, individu yang akan sendiri menyusun akan sesuatu yang disebut dengan populasi, begitu juga dengan komunitas. Jika kita membahas tentang hewan, tentunya kita tidak jauh akan bahas tentang habitat atau lingkungan tempat tinggalnya. Nah, sebagian besar hewan memiliki kemampuan untuk berpindah tempat atau disebut dengan motil. Nah, walaupun beberapa bersifat sesil ataupun menempel pada dasar perairan seperti pada karang, spon, annelida, protozoa, tunica, dan masih banyak lain, selama hidupnya atau pada satu fase hidupnya, hewan berpindah menggunakan beberapa cara. Misalnya kuda dengan berjalan atau berlari, burung dengan terbang, ikan dengan berenang, siput dengan bergerak, dan ulat dengan merayap. Nah, hewan-hewan ini tadi berpindah tempat bertujuan untuk mencari makan demi kelangsungan hidupnya. Nah, semua hewan bersifat heterotrof dalam arti tidak mampu untuk menyusun makanan atau membuat makanan. Nah, sehingga untuk memenuhi hal tersebut, hewan harus mencari makanan dengan cara berpindah tempat. Nah, habitat merupakan tempat tinggal makhluk hidup yang merupakan unit geografi yang secara efektif mendukung keberlangsungan hidup dan reproduksi sesuatu spesies. Nah, di dalam habitat terdapat berbagai makhluk hidup yang saling berinteraksi satu dengan lainnya. Pada dasarnya, habitat adalah lingkungan yang dipilih oleh populasi suatu jenis dan dimanfaatkan oleh populasi tersebut. Habitat suatu populasi hewan pada dasarnya menunjukkan totalitas dari corak lingkungan yang ditempati populasi, termasuk faktor-faktor abiotik berupa ruang, tipe substrat pada medium yang ditempati, cuaca, iklim, dan vegetasi. Istilah habitat juga menunjukkan tempat tumbuh kelompok organisme yang bentuk komunitas. Habitat terdiri atas organisme hidup sama sekali seperti biotik dan abiotik. Nah, setiap organisme mengendaki kondisi lingkungan yang sesuai dengan syarat hidupnya. Persyaratan hidup, kisaran faktor-faktor ekologi habitat, dan dibutuhkan untuk bereksistensi kisaran faktor yang berbeda-beda.
Nah, batas bawah yang dikenali dengan titik minimum, sedangkan batas yang atas dikenal dengan istilah dengan titik maksimum. Nah, habitat hewan sendiri terdiri beberapa macam sebagai berikut. Yang pertama ada padang rumput. Nah, kawasan padang rumput ini terbentang mulai dari wilayah tropis hingga subtropis. Curah hujan di daerah padang rumput berkisaran 25 hingga 50 cm per tahunnya. Contoh hewan yang hidup pada habitat padang rumput diantaranya seperti kijang, jerapah, kambing liar, zebra, singa, dan harimau. Nah, selanjutnya yaitu tundra. Nah, untuk Indonesia ini seperti tidak ada ya teman-teman. Nah, tundra ini juga dapat ditemukan di daerah dekat Antartika dan dapat berada di puncak pegunungan yang tinggi. Di tempat tersebut hampir mustahil pohon-pohon dapat hidup. Daerah tundra ini memiliki iklim kutub dengan musim dingin yang Baiklah, saya Pascal Christina. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi hewan. Yang pertama adalah materi, di mana materi ini merupakan bahan-bahan yang diperlukan oleh organisme untuk membangun tubuh. Materi terdiri atas zat-zat anorganik seperti air, garam-garam mineral, dan zat-zat organik seperti tubuh organisme lain atau sisa-sisa tubuh organisme yang sudah mati. Yang kedua itu ada energi, di mana merupakan daya yang diperlukan oleh organisme untuk melakukan aktivitas hidup. Faktor selanjutnya yaitu ruang. Ruang ini merupakan tempat yang digunakan organisme untuk menjalankan siklus hidupnya. Selanjutnya ada medium. Medium ini merupakan bahan yang secara langsung melingkupi organisme dan organisme tersebut berinteraksi dengan medium. Nah, sedangkan substrat ini merupakan permukaan tempat organisme terutama untuk menetap atau bergerak, atau benda-benda padat tempat organisme menjalankan seluruh atau sebagian hidupnya. Selanjutnya ada faktor yang berpengaruh kehidupan hewan. Yang pertama ini tanah. Bagi hewan, tanah adalah substrat sebagai tempat berpijak dan tempat tinggal, kecuali hewan yang hidup di dalam tanah. Kondisi tanah yang berpengaruh terhadap hewan tersebut adalah kekerasannya. Selanjutnya itu adalah air. Air ini sangat menentukan kondisi lingkungan fisik dan biologis hewan. Pewujudan air dapat berpengaruh terhadap hewan, misalnya jika air dalam tubuh hewan akan berubah menjadi dingin atau membeku karena penurunan suhu lingkungan, menyebabkan sel dan jaringan tubuh akan rusak dan metabolisme tidak akan berjalan normal. Sebaliknya, penguapan air yang berlebihan dari dalam tubuh hewan menyebabkan tubuh hewan kekurangan air. Selanjutnya itu ada temperatur. Temperatur dapat berpengaruh terhadap hewan dalam proses reproduksi, metabolisme, serta aktivitas hidup. Faktor yang berpengaruh pada kehidupan hewan yang keempat yaitu cahaya. Cahaya dapat mempengaruhi hewan, misalnya warna tubuh, gerakan hewan, dan tingkah laku. Selanjutnya ada gravitasi. Gravitasi ini dirasakan oleh hewan jika hewan sedang berpijak pada substrat yang horizontal. Hewan yang berdiri di suatu bidang yang miring atau tegak, berenang di air dan terbang di udara merasakan adanya pengaruh gravitasi bumi. Gravitasi juga berpengaruh pada tekanan air dan udara. Faktor keenam, gelombang, arus, dan angin. Kehidupan hewan juga dipengaruhi oleh arus dan angin. Hewan yang hidup di lingkungan air mengalir menghadapi resiko hanyut karena adanya aliran dan arus air. Demikian dengan hewan yang hidup di darat dan udara menghadapi arus angin. Namun demikian arus air dan angin yang normal sangat berpengaruh positif terhadap hewan karena
air, dan angin dapat membantu sebagian aktivitas hewan. Selanjutnya, pH. Pengaruh pH terhadap organisme terjadi melalui 3 cara. Yang pertama secara langsung, di mana mengganggu osmoregulasi, kerja enzim dan pertukaran gas di respirasi. Yang kedua itu tidak langsung, di mana mengurangi kualitas makanan yang tersedia bagi organisme. Selanjutnya yang ketiga itu meningkatkan konsentrasi racun logam berat, terutama ion Al. Di lingkungan daratan dan perairan, pH menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan dan penyebaran organisme. Selanjutnya yang ke-8 itu ada salinitas. Salinitas adalah kondisi lingkungan yang menyangkut konsentrasi garam di lingkungan perairan dan air yang terkandung di dalam tanah. Di lingkungan perairan tawar, air cenderung meresap ke dalam tubuh hewan karena salinitas air lebih rendah daripada cairan tubuh. Hewan yang hidup di habitat laut umumnya bersifat isotonik terhadap salinitas air sehingga tidak ada peresapan air ke dalam tubuh hewan. Nah, adapun fungsi ekologi hewan itu bagi manusia cukup penting, artinya dalam memberi nilai-nilai terapan dalam kehidupan manusia, terutama pada masalah-masalah yang pertama pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kesehatan, dan pengolahan dan konservasi satwa liar. Selanjutnya itu adalah dinamika ekologi hewan. Populasi selalu berubah dari waktu ke waktu dalam ukuran maupun dalam komposisi individunya. Populasi hewan yang tidak terganggu yang hidup pada suatu lingkungan yang juga tidak terganggu biasanya berada pada suatu level atau titik keseimbangan dalam ukuran populasi. Walaupun komposisi individunya berubah-ubah karena proses kelahiran, kematian, dan migrasi. Kekecualian terdapat pada populasi baru yang menginvasi suatu habitat dengan sumber daya yang berlimpah. Biasanya populasi hewan akan tumbuh maksimal hingga mencapai suatu ukuran yang maksimal. Dari titik tersebut, populasi biasa stabil. Nah, selanjutnya terdapat 2 faktor yang mengontrol dinamika populasi ini. Yang pertama itu disebut dengan densitas atau density dependent. Pengaruh faktor ini dipengaruhi oleh densitas hewan. Faktor-faktor yang termasuk kelompok ini adalah kompetisi, predasi, penyakit, dan kecelakaan. Faktor yang kedua ini disebut tidak bergantung pada densitas, seperti iklim, cuaca, dan bencana alam. Selanjutnya itu ada komunitas hewan. Komunitas merupakan kumpulan dari berbagai populasi yang hidup pada suatu waktu dan daerah tertentu yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Komunitas ialah beberapa kelompok makhluk yang hidup bersama-sama dalam suatu tempat yang bersamaan. Misalnya itu pada populasi semut, populasi kutu daun, dan pohon tempat mereka hidup membentuk suatu masyarakat atau suatu komunitas. Selanjutnya ciri-ciri komunitas hewan. Yang pertama, keanekaragaman spesies. Jadi kepadatan individu dalam suatu populasi langsung dapat dikaitkan dengan pengertian keanekaragaman. Istilah ini dapat diterapkan pada berbagai bentuk, sifat, dan komunitas, misalnya keanekaragaman di dalam spesies, keanekaragaman dalam pola penyebaran, dan lain-lain. Selanjutnya yang kedua, struktur komunitas. Struktur komunitas dapat dibedakan menjadi struktur fisik dan struktur biologi. Struktur fisik merupakan struktur yang tampak pada komunitas itu bila mana komunitas itu diamati atau dikunjungi. Sedangkan struktur
Biologi meliputi kompetisi spesies, perubahan temporal dalam komunitas, dan hubungan antar spesies dalam suatu komunitas. Yang ketiga itu dominansi. Dominansi ini merupakan pengendalian yang diterapkan makhluk hidup atau komposisi spesies dalam komunitasnya. Selanjutnya itu ada suksesi dan klimaks. Suksesi adalah suatu proses perubahan berlangsung satu arah secara teratur yang terjadi pada suatu komunitas dalam jangka waktu tertentu hingga terbentuk komunitas baru yang berbeda dengan komunitas semula. Suksesi ini ada dua macam. Yang pertama suksesi primer dan suksesi sekunder. Suksesi primer ini terjadi jika suatu komunitas mendapat gangguan yang mengakibatkan komunitas awal hilang secara total sehingga terbentuk habitat baru. Sedangkan suksesi sekunder ini terjadi suatu gangguan komunitas tidak bersifat merusak total tempat komunitas tersebut sehingga masih terdapat kehidupan atau substrat seperti sebelumnya. Kemudian perilaku hewan. Yang hewan menunjukkan aktivitas yang dapat diamati sebagai gerak-gerik atau aktivitas motorik tubuh. Aktivitas hewan ditunjukkan selama waktu hidupnya yang meliputi perpindahan makanan, menangkap mangsa, menghindari pemangsa, perilaku sosial, dan sebagainya. Selanjutnya itu mekanisme perilaku hewan. Stimulus atau rangsangan itu diterima oleh reseptor. Stimulus dapat berupa rangsangan luar maupun rangsangan dalam. Rangsangan luar itu misalnya suhu, keberadaan predator diterima oleh reseptor luar, misalnya alat indera atau ujung-ujung saraf di kulit. Rangsangan dalam misalnya rasa lapar, rasa haus diterima oleh reseptor. Rangsangan diteruskan sebagai impuls listrik oleh saraf sensorik menuju sistem saraf pusat. Pengolahan informasi di dalam sistem saraf pusat diteruskan oleh sel saraf motorik menuju efektor. Efektor dapat berupa otot atau kelenjar. Efektor otot akan melaksanakan perintah sistem saraf pusat berupa aktivitas motorik yang merupakan perilaku. Efektor lainnya adalah kelenjar termasuk kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin terhubung dengan sistem saraf melalui struktur hipotalamus. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada yang keliru. Jika teman-teman ingin bertanya, silahkan komen pada grup Telegram. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Terima kasih.